Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Ramadan ceria, bagaimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan juga kami menyapa para penonton yang berada di rumah, para sahabat Ramadan ceria, bagaimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, baik yang berada di studio maupun yang berada di rumah. Kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Ceria, dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang ilmu tajwid, yang mana hari ini kita akan masuk kepada contoh-contoh. Salah satunya adalah contoh izhar, kemudian contoh idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa, dan mudah-mudahan dengan adanya doa ini keberkahan selalu menyertai kita. Kepada akhi Rayhan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak jazakumullah kepada akhi Rayhan atas doanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat memberikan suatu tambahan ilmu dalam membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim ini sangat penting bagi kita, karena kami ingatkan kembali bahwasanya Al-Quran adalah panduan hidup kita semasa kita hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Dan lebih-lebih Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan kali ini, bahwasanya bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, yang mana seandainya kita membaca Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan atau di bulan-bulan selanjutnya, namun yang pasti pada bulan Ramadan ini ketika kita membaca Al-Quranul Karim dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahalanya. Satu ayat kita membaca Al-Quran, satu huruf kita membaca Al-Quran, alif lam mim, alif digandakan dengan 10, lam digandakan dengan 10, dan mim digandakan dengan 10. Oleh karenanya perlu kita mengulang pembelajaran ilmu tajwid ini agar kita mudah memahami serta menghindari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim. Baiklah, marilah kita lihat slide yang telah lalu. Bahwasanya yang telah lalu kita telah membahas hukum-hukum dalam membaca Al-Quranul Karim, yaitu ada dalamnya ilmu tajwid. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham. Idgham terbagi menjadi berapa sayang? Dua. Menjadi dua, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian selanjutnya ada iqlab, kemudian ada apa lagi? Ikhfa. Namun pada hari ini kita tidak usah membahas terlalu banyak, cukup 2 poin saja atau 3 poin saja. Yang mana yang pertama adalah pembelajaran ilmu tajwid yang berkenaan dengan hukum izhar. Masih ingat apa artinya izhar? Jelas, zahir, jelas artinya. Jadi ketika kita bertemu Al-Quranul Karim nanti ada huruf-huruf izhar, maka kita membacanya harus dengan jelas, tidak ada sengau. Artinya jelas, sejelas-jelasnya. Oleh karenanya kami ingin mengajak antum semua yang berada di studio maupun yang berada di rumah mengingat kembali apa-apa saja dari huruf-huruf izhar. Masih ingat? Coba abang siapa namanya? Ahmad Rifani. Silahkan Ahmad Rifani. Apa saja izhar? Man amana contohnya. Kemudian abang siapa? Ghazali. Contoh lain? Min alaq. Min alaq. Baik. Untuk memudahkan kita dalam pembelajaran hari ini, kita sambil menulis nanti agar antum dan pemirsa di rumah bisa
memaknai yang mana hukum-hukum bacaan tersebut. Tadi dari Abang Ripani, apa sayang? Man amana. Terus dari Abang Ghazali, min alaq, min alaq. Oke. Min alaq. Nah, mari kita lihat. Di sini ada contoh dari izhar man amana. Jika seandainya nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan huruf alif, maka dia disebut dengan izhar. Contohnya membacanya seperti apa? Man amana. Jelas. Man amana. Selanjutnya min alaq. Ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Man min alaq. Ini contoh man amana, terus contoh min alaq. Ada contoh lain? Masih ingat? Coba dilihat slide-nya. Izhar apa saja huruf-hurufnya? Coba sebutkan. Abang siapa namanya? Abang Muhammad Raihan, silahkan dibaca apa saja huruf-huruf dalam izhar. Alif, ha, ha, kha, ain, ghain. Oke, contoh lain ada? Contoh daripada selain daripada alif dan ain yang sudah antum contohkan tadi. Contoh lain? Min hadidin, masya Allah, luar biasa. Min hadidin. Min hadidin. Min hadidin yang mana menandakan bahwasanya dia izhar, nun mati bertemu dengan ha. Min hadidin. Min hadidin. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Ada lagi yang lain masih ingat? Contoh lain masih ada yang ingat? min ghillin, Min ghillin. Oke, min ghillin. Min ghillin. Baik. Dari contoh min ghillin, mana yang disebut dengan izhar? Ada yang tahu? Nun mati bertemu dengan ghain. Jadi kalau seandainya ada nun mati bertemu dengan ghain, maka hukum bacanya apa Bang Alfi? Izhar. Min ghillin. Baik, dari contoh-contoh ini tentunya nanti antum ketika membaca Al-Quranul Karim akan menemukan contoh-contoh lain. Ini adalah contoh-contoh untuk memudahkan kita saja, yang mana jika seandainya kita membaca Al-Quranul Karim akan lebih banyak lagi menemukan contoh-contoh daripada bacaan izhar. Bisa dipahami nak? Insya Allah bisa dipahami ya pemirsa di studio dan di rumah. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi yang kedua, yaitu hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Kira-kira apa saja nak huruf-hurufnya? Ya, nun, mim, waw. Iya, mana waya. Mim, nun, waw, ya. Mana waya. Anggaplah waya itu nama orang, mana si waya. Jadi biar antum mudah menghafalnya, mana waya. Mim, nun, waw, dan ya. Setelah itu ada juga yang namanya idgham bila gunnah. Apa saja hurufnya? Lam dan ra. Ketika antum mengingat bila gunnah, berarti di sana ada huruf lam. Antum mudah. Bila gunnah, berarti ada la di sana dan hurufnya cuma 2, lam dan ra. Baik, marilah kita masuk kepada contoh selanjutnya dari idgham bi gunnah yang 4 huruf tadi. Mim, nun, waw, ya. Kira-kira jika seandainya antum membaca Al-Quranul Karim, antum akan menemukan contoh-contoh yang mana khusus untuk contoh idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kira-kira pemirsa di studio masih ingat apa saja kira-kira hukum daripada idgham bi gunnah atau bacaannya? Contoh lain dari idgham bi gunnah atau bila gunnah? Inna fa'ati. Yang mana sayang? Inna. Yang lain?
Selain in nafa'ati apa? Min ni'matin. Min ni'matin. Min Ni- ni'matin. Ketika ada contoh bacaan min ni'matin, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf Nun. nun. Min ni'matin. Min ni'matin. Ini adalah contoh daripada idgham bigunnah. Ada huruf nun. Contoh lain, ada yang lain, ada 4 huruf. Masih ingat yang lainnya? Miwaliyin. Oke. Miwaliyin. Miwaliyin. Nah, contoh daripada miwaliyin apa? Nun mati bertemu dengan huruf Waw. waw. Miwaliyin. Bukan membacanya min waliyin, tapi nunnya kita masukkan dengan waw. Jadi miwaliyin. Jadi ada tasydid di sini nantinya miwaliyin. Di sini juga ada tasydid min ni'matin. Paham tuh? Insyaallah. Terus ada yang lainnya selain daripada contoh nun dan waw? Ada lagi? Mayyamal. 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 Wa mayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Mayyamal. Oke. Di sini ada nun mati bertemu dengan Ya. huruf ya. Lihat Bang Albi ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Mayyamal. Oke. Ada lagi contohnya satu, masih ingat? Mimma'in. Mimma'in. Baik. Dari contoh mimma'in, Akhi Ghazali, mana yang disebut dengan hukum bacaan idgham bigunnahnya? Nun mati bertemu Nun mati bertemu dengan huruf mim. mim. Betul sekali antum. Mimma'in. Jadi membacanya bukan min ma'in, tapi mimma'in. Ada tasydid di sini akhirnya. Di sini juga ada tasydid. Mayya'mal mimma'in. Jadi huruf idgham bigunnah ada 4, ada mim, nun, waw dan Ya. ya. Mana wa ya. Baik, sudah bisa dimengerti? Ngerti? Akhir Raihan, alhamdulillah. Pemirsa di rumah, sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah hurufnya ada berapa sayang? 2. Ada 2 saja. Apa? Akhi Ahmad. Sahih? Ahmad. Lam dan ra. Baik. Idgham bila gunnah terbagi menjadi 2 huruf saja, lam dan ra. Contoh daripada idgham bila gunnah, ada yang tahu? Pemirsa di studio ataupun yang di rumah? Silahkan dijawab. Oke, dari Akhi Raihan dulu. Khairun lakum. Khairun lakum. Khairun lakum. Yang mana menandakan bahwasanya dia idgham bila gunnah, akhi? Ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Karena huruf lam bagian daripada idgham bila gunnah. Contoh lain ada? Tadi Akhi Ahmad. Rahim. Apa sayang? Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Akhi Ahmad ada yang lain? Tadi Akhi Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Oke. Ghafurur Rahim. Mana yang menandakan dia disebut dengan idgham bila gunnah?
Tanwin bertemu huruf ro. Tanwin apabila ada nun mati, tanwin an in un bertemu dengan huruf ra, maka hukum bacaannya adalah idgham bila Bila gunnah. gunnah. Ghafurur rahim. Langsung masuk kepada ra yang selanjutnya, bukan bacanya ghafurun rahim, tapi ghafurur rahim. Sini ada alif lam. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ini adalah hukum bacaan idgham bila gunnah. Nanti ketika antum membaca Al-Qur'anul Karim, otomatis antum akan menemukan banyak sekali bacaan-bacaan yang berkaitan dengan hukum izhar, kemudian hukum idgham. Idgham terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kira-kira teman-teman yang berada di studio sudah memahaminya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah antum bisa memahami semuanya, dan termasuk pemirsa yang berada di rumah. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran hari ini kita mendapatkan keberkahan untuk memahami serta memaknai Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim adalah dusturuna. Al-Qur'anul Karim adalah panduan hidup bagi kita. Baik, marilah kita istirahat sejenak. Insyaallah setelah ini akan kembali bersama kita, yaitu pembelajaran Risalah Amaliyah, dan tetap berada di Ramadan Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, para sahabat Ramadan Ceria, kembali lagi bersama kami, yaitu setelah kita belajar baca tulis Al-Qur'an, kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan Risalah Amaliyah, yang mana pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang amalan-amalan apa saja yang perlu kita lakukan pada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran Risalah Amaliyah hari ini membuat kita semakin berpacu beribadah di bulan suci Ramadan pada hari ini. Baiklah, marilah kita lihat slide pada hari ini. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran amalan-amalan ketika berada pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ini menjadi kewajiban kita untuk selalu berpuasa. Berpuasa tidak hanya menahan dahaga, haus dan lapar, akan tetapi puasa kita juga menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita. Semua anggota tubuh kita puasakan dulu untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap amalan-amalan yang baik yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah taala, bahkan mencapai 700 kali lipat. Karena apa? Karena pada bulan suci Ramadan ini Allah sendiri akan memberikan ganjarannya kepada kita. Oleh karenanya sangat rugi dan sangat sayang sekali jika seandainya pada bulan suci Ramadan ini tidak kita manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu beribadah, agar selalu kita berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan pahala, agar apa? Agar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam berpuasa kita semua harus melakukan apa-apa yang harus kita kerjakan, karena kita selaku kaum muslimin dan muslimat yang berada di Indonesia bahkan seluruh dunia terus berpuasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan kita kerjakan. Baiklah, selanjutnya kita fokus beribadah di hari 10 terakhir. Karena apa? Karena biasanya pada akhir-akhir bulan suci Ramadan kita akan menemui yang namanya Lailatul Qadar. Di dalam
hal ini kita perlu banyak-banyak melakukan amalan-amalan yang berkenaan dengan ibadah apapun itu, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib yang kita kerjakan. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau pada waktu-waktu lainnya. Ini telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah itu ketika berada di akhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, beliau terus beribadah, meningkatkan ibadah-ibadahnya. Termasuk kita semua yang berada di studio maupun berada di rumah, terus selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita maupun ibadah wajib dan ibadah sunnah. Yang biasanya kita bersedekah, kita lebihkan sedekahnya. Yang biasanya kita melakukan sholat duha, sholat isyraq, dan apapun itu kita tingkatkan lagi. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amalan-amalan apa yang telah kita kerjakan. Selanjutnya, melakukan i'tikaf. Kenapa kita harus i'tikaf? Karena ini merupakan suatu muhasabah diri kita. Kita bisa berintrospeksi diri agar kita mampu menjalani dan memaknai bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Bulan suci Ramadan ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh agar kita fokus beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita 11 bulan untuk kita berusaha mencari dunia. Sekarang marilah kita fokus pada 1 bulan saja, yaitu 1 bulan Ramadan saja, untuk kita berfokus menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Karena apa? Di bulan suci Ramadan nanti kita akan menemukan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya adalah Lailatul Qadar, yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan pada tahun ini, kita semua bisa memaknai betapa indahnya, betapa nikmatnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, pemirsa yang berada di studio maupun yang berada di rumah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kali ini kita bisa paham sedikit demi sedikit akan indahnya bulan suci Ramadan. Setelah ini kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu tentang Qisasul Anbiya atau kisah-kisah para nabi. Namun jangan lupa setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita masih di Ramadan Ceria. Seperti biasa, setelah belajar risalah amaliyah, sekarang saatnya kita mendengarkan tentang Qisasul Anbiya ataupun kisah ataupun cerita daripada para nabi. Baiklah sahabat ceria yang ada di studio maupun di rumah, kita akan melanjutkan kisah tentang Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah roh masuk ke dalam otaknya Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga di sana roh tersebut berputar-putar selama 100 tahun. Kemudian setelah roh itu turun dari otak, turun ke mata. Nah, dan akhirnya akibatnya Nabiullah Adam alaihissalam mampu untuk melihat. Nabi Adam bisa melihat jasadnya yang berbentuk tanah kering seperti tembikar. Di Nabi Adam setelah roh tadi masuk ke otak kemudian sampai ke 2 belah mata beliau, sehingga mata beliau itu bisa melihat. Dan mata beliau langsung maitihi, ujar kita, cangang lawan badannya. Yang mana badannya Nabiullah Adam alaihissalam pada ketika itu masih dalam keadaan masih keras seperti tembikar. Nah, kemudian saat itu sampailah
roh tersebut ke kedua telinganya Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga Nabiullah Adam alaihissalam mampu untuk mendengar daripada gemuruh tasbihnya para malaikat. Lalu roh tadi turun ke kedua lubang hidungnya Nabiullah Adam alaihissalam. Dan beliau bisa menghirup udara dan bernapas. Sehingga beliau bersin. Wahin ajar kita. Kemudian berikutnya roh itu turun ke bibir dan lisannya Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham. Kan tadi setelah Nabiullah Adam alaihissalam bersin. Lalu Allah ta'ala berikan ilham kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga mengucapkan Alhamdulillah. Memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lantas Allah ta'ala menjawab, para malaikat menjawab, Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Semoga Tuhanmu mencurahkan rahmat kepadamu wahai Nabiullah Adam alaihissalam. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, doa inilah untuk keturunanmu selagi akan datang. Apabila bersin, maka kita disunahkan untuk mengucap. Dan kita yang mendengarkan sunat menjawab dengan Yarhamukallah. Nah, jadi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan roh tadi. Yang tadinya dari bibir turun roh tadi ke dadanya Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu ke tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga turun lagi roh tadi ke perutnya Nabiullah Adam alaihissalam. Dan beralih dan pindah ke anggota badan. Nah, sehingga anggota badannya Nabiullah Adam alaihissalam yang tadinya berbentuk dengan tembingkar. Sehingga berubah menjadi daging, tulang, darah. Sampai ke dalam ketumitnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi roh tadi dari kepala turun ke dada, turun sampai ke tumit. Langsung juga badannya ataupun tubuhnya Nabiullah Adam alaihissalam tadi yang tadinya seperti tembingkar, yang tadinya kulitnya ini pas kuku, berbentuk dengan kuku, langsung berubah menjadi daging, darah dan urat dan tulang. Nah, jadi tinggal tersisa adalah kuku kita aja. Kukunya Nabi Adam yang tersisa. Kuku kaki, dan sehingga ini kita bisa untuk melihat kembali. Oh, ini adalah jasadnya Nabiullah Adam alaihissalam waktu jadi tembingkar. Nah, sehingga kita kalau misalnya kita tertawa dengan terbahak-bahak, itu kalau kita memandang kuku insya Allah langsung ampih. Jadi kalau misalnya kalian tertawa terbahak-bahak, pandang kuku kalian, insya Allah langsung ampih. Nah, kemudian setelah roh tadi sampai ke tumitnya Nabi Adam, lalu Nabi Adam alaihissalam tergesa-gesa untuk berdiri. Nah, tetapi Nabi Adam alaihissalam tidak kuat untuk melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, khuliqal insanu min ajlin surikum ayati fala tastajilu. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan manusia itu, diciptakan insan ataupun manusia itu dia untuk tergesa-gesa. Artinya kita nih tergesa-gesa terus. Yalah, apa saja pasti tergesa-gesa. Jadi ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
sangat banyak cerita-cerita yang ada pada Nabiullah Adam alaihissalam. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam, beliau itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kata yaitu kun fayakun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 59. Bahwasanya inna masala Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala diciptakannya Nabiullah Isa alaihi salam seperti diciptakannya Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kun fayakun. Maka jadilah sesuatu itu. Penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah dari ayat 30 sampai 39. Itu dijelaskan, kemudian pun dijelaskan oleh para malaikat. Sempat bertanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia. Karena kata malaikat, manusia itu hanya bisa membuat kerusakan di muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan bijaksana. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Coba Raihan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudah berapa hafalannya Pintar? 10. Alhamdulillah 10 juz. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku kata Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka mereka para malaikat berkata, apakah engkau ya Allah, apakah pian ya Allah hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Sedangkan kami kata para malaikat bertasbih memuji engkau ya Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, tentunya kita sudah mendengarkan daripada cerita para nabi. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Itu doa bersama, karena tadi pada segmen pertama itu kita membahas tentang Al-Quran, maka alangkah indahnya kalau kita tutup dengan senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Coba semuanya angkatkan tangan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu
Nah pemirsa di rumah, itulah tadi Ramadan ceria di studio ataupun di rumah. Maka kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.